Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia kisah cinta terbaik di dunia. Pernikahan Khadijah yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pada akhirnya penilaian Khadijah tertuju pada sosok Muhammad yang pantas menjadi nabi terakhir, seperti yang diberitakan oleh sepupunya Waraqah bin Naufal, dan sekaligus dinilai cocok menjadi pendamping hidupnya. Hanya saja, Khadijah adalah wanita kaya raya dan terhormat, sehingga dia mengalami kerisauan dalam mengungkapkan hasratnya. Lalu, bagaimanakah alur cerita Khadijah bisa menikah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah alur cerita pernikahan Khadijah yang penuh berkah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang sangat terhormat dan kaya raya. Ia biasa memperkerjakan beberapa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dan memberi upah kepada mereka dalam bentuk bagi hasil. Masyarakat Quraisy adalah masyarakat pedagang. Ketika Khadijah mendengar tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, seperti jujur dalam berbicara, pandai menjaga amanah, dan berakhlak mulia, maka ia segera mengirimkan orang kepada beliau untuk menyampaikan tawarannya untuk menjalankan perniagaannya ke Syam dengan imbalan yang lebih besar dari biasanya, dan ditemani oleh seorang pelayannya yang bernama Maisarah. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut dan tidak lama kemudian bertolak menuju Syam dengan membawa kafilah dagang Khadijah. Selama dalam perjalanan, Rasulullah SAW ditemani oleh pelayan Khadijah yang bernama Maisarah hingga sampai di Syam. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW sempat beristirahat di bawah pohon rindang yang letaknya tidak jauh dari kastil seorang rahib. Sang rahib turun dari kastilnya dan menemui Maisarah seraya berkata, "Siapa lelaki yang duduk di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki dari keturunan Quraisy yang berasal dari tanah suci Mekah." Sang rahib berkata, "Tidak ada yang pernah duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi." Setibanya di Syam, Rasulullah SAW menjual barang-barang dagangan yang dibawanya, dan hasilnya dibelikan barang-barang yang tersedia di daerah itu. Kemudian beliau kembali ke Mekah bersama Maisarah. Selama dalam perjalanan, banyak orang yang mengatakan bahwa ketika hari beranjak siang dan cuaca semakin panas, Maisarah melihat dua malaikat melindungi Rasulullah SAW dari sengatan sinar matahari. Padahal beliau tetap melanjutkan perjalanan di atas untanya. Setelah sampai di Mekah dan menyerahkan barang dagangan kepada Khadijah, maka Khadijah menjual barang-barang yang dibawa oleh beliau dari Syam. Ternyata kali ini Khadijah mendapat keuntungan yang sangat besar, hingga mencapai 2 kali lipat atau sekitar itu. Sementara itu,
Maisarah menceritakan kepada Khadijah apa yang dikatakan oleh sang rahib kepadanya dan peristiwa dua malaikat yang selalu melindunginya dari sinar matahari. Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan cerdas sesuai dengan kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah baginya. Berbagai ungkapan orang-orang di sekitarnya dan kenangan-kenangan masa lalu terlintas dalam benak Khadijah. Ia tampak begitu masyghul dengan cerita Maisarah dan pernyataan sepupunya, Waraqah bin Naufal, bahwa Muhammad adalah nabi umat ini. Begitu pula dengan mimpinya, di mana ia melihat matahari turun dari atas kota Mekah dan turun di rumahnya, tepat di atas kepalanya. Penafsiran Waraqah tentang mimpinya itu kembali terngiang dalam telinganya. Berbahagialah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar membuat mimpimu menjadi kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir. Khadijah terenyah dari alam khayalannya dan beralih kepada kehidupan nyata yang dialaminya. Ia merenungkan dan memikirkan perihal Muhammad. Alhasil, ia menyimpulkan bahwa Muhammad adalah sosok laki-laki yang cocok dan menjadi idamannya selama ini. Berbagai bukti dan fakta menunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang paling pantas menyandang risalah sebagai nabi terakhir. Sejak itu, Khadijah berharap dapat menjadi istri Muhammad. Akan tetapi, bagaimana caranya? Khadijah sadar bahwa dirinya adalah seorang wanita yang memiliki garis keturunan terhormat dan kaya raya. Pikirannya matang dan cerdas. Wanita seperti dia banyak didambakan oleh tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Hanya saja, kebanyakan di antara mereka dipandang terlalu rendah oleh Khadijah ketika tahu bahwa ketertarikan mereka kepadanya lebih didorong oleh hasrat menguasai harta daripada jiwanya. Mereka lebih menghendaki kekayaan dan menjadikan pernikahan sebagai batu loncatan. Akan tetapi, ketika mengenal Muhammad, Khadijah menemukan potret laki-laki yang berbeda. Ia menemukan sosok lelaki yang tidak diperbudak oleh harta. Barangkali ketika mengevaluasi orang-orang yang pernah mengendalikan perniagaannya, ia menemukan sifat kikir dan mencari-cari celah untuk mendapat penghasilan tambahan. Berbeda dengan Muhammad, ia adalah orang yang dengan kehormatannya telah menunjukkan perbuatan yang mulia dan mau berkorban. Muhammad tidak tergiur dengan hartanya dan tidak pula tergoda dengan kecantikannya. Hal ini terbukti ketika setelah menyelesaikan tugas dan menyerahkan barang-barang dagangan kepada Khadijah, ia langsung pergi dengan perasaan puas atas imbalan yang diterimanya. Kali ini, Khadijah seakan-akan telah menemukan kembali barang berharga yang telah lama hilang. Di tengah kebingungan dan kerisauannya, datanglah seorang sahabat karib Khadijah yang bernama Nafisah binti Munabbih. Ia duduk di samping Khadijah dan mulai terlibat perbincangan yang sangat hangat. Setelah sekian lama berbicara, Nafisah berhasil menangkap hasrat tersembunyi di balik nada bicara dan raut muka Khadijah. Nafisah berhasil mengungkapkan kerisauan Khadijah.
Nafisa berusaha meredakan kegelisahan Khadijah dan menenangkan perasaannya. Ia menyatakan bahwa Khadijah tidak pantas memiliki perasaan seperti itu, karena ia adalah seorang wanita yang terhormat, berasal dari keturunan yang terpandang, kaya raya dan cantik jelita. Buktinya, sudah banyak tokoh-tokoh Quraisy yang berusaha mempersuntingnya. Setelah keluar dari rumah Khadijah, Nafisa langsung bergegas menjumpai Muhammad dan membujuknya agar mau menikah dengan Khadijah. Nafisa berkata, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk segera menikah?" Muhammad menjawab, "Aku tidak memiliki bekal harta untuk menikah." Nafisa berkata, "Bagaimana jika masalah harta tidak dianggap menjadi masalah dan ada yang menawarkan kepadamu kekayaan, kecantikan, kemuliaan, dan kesetaraan? Apakah engkau mau menikahinya?" Dengan penuh keheranan, Muhammad bertanya, "Siapa dia?" Nafisa langsung menjawab, "Khadijah binti Khuwailid." Muhammad berkata, "Seandainya dia benar-benar menawarkan hal itu kepadaku, tentu aku akan menerimanya." Dengan sangat girang, Nafisa segera menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Nabi SAW menemui paman-pamannya untuk menyampaikan keinginannya menikah dengan Khadijah. Singkat cerita, Abu Thalib, Hamzah dan paman-paman Nabi SAW lainnya menemui paman Khadijah, Amr bin Asad, untuk menyampaikan pinangan Muhammad kepada Khadijah sambil membawa sodak atau mahar. Dalam pertemuan yang sederhana tersebut, Abu Thalib menyampaikan pidatonya. Abul Abbas Al-Mubarrid rahimahumullah dan perawi lainnya menyatakan bahwa Abu Thalib menyampaikan pidato pinangan sebagai berikut. "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua sebagai keturunan Ibrahim, keturunan Ismail, berasal dari darah Ma'ad dan unsur keturunan Mudhar. Kita telah dijadikan sebagai pemelihara rumahnya, Ka'bah, dan pengatur tanah sucinya. Dia telah memberi kita rumah Ka'bah yang terjaga, tanah suci yang aman sejahtera, dan kita menjadi pemimpin manusia. Saya harus menyampaikan bahwa sesungguhnya keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, jika dibandingkan dengan lelaki manapun, maka dia akan lebih unggul darinya, baik dalam kebaikan, keutamaan, kemuliaan, kematangan berpikir, keagungan, dan kehebatan. Meskipun jika dilihat dari segi harta dan kekayaan, maka dia tidaklah berarti apa-apa. Akan tetapi, harta hanyalah bayangan yang akan sirna, benda yang akan hilang, dan pinjaman yang akan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Muhammad adalah seorang lelaki yang telah kalian ketahui latar belakang keluarganya. Ia bermaksud hendak meminang Khadijah binti Khuwailid. Untuk itu, ia memberikan mahar sebesar 20 ekor unta yang dipinjam dari hartaku, dan akan dikembalikan sebatas kemampuannya, cepat ataupun lambat. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, dia telah menyerahkan mahar perkawinannya sebesar 12,5 uqiyah emas. Abu Thalib menutup pidatonya dengan mengatakan, "Demi Allah, dia Muhammad akan memiliki peran yang sangat besar dan kedudukan yang agung di masa yang akan datang. Maka terimalah pinangannya untuk menikah dengan Khadijah."
akad nikah pun dilangsungkan. Hewan-hewan yang telah disiapkan disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum fakir. Rumah Khadijah dibuka untuk menerima ucapan selamat dari segenap keluarga dan kerabat. Saat itu, sang wanita suci Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun, yang merupakan usia matang seorang ibu. Sedangkan Muhammad SAW berusia 25 tahun, yang merupakan usia matang seorang pemuda. Setelah melangsungkan pernikahan yang penuh berkah tersebut, Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan dirinya sebagai seorang istri yang sangat mencintai suami, sekaligus sebagai ibu yang sangat penyayang, lembut, dan baik terhadap anak-anaknya. Semoga Allah meridhoinya. Sobat Muslim, pilihan Khadijah menikah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pilihan yang sangat tepat dan ideal. Khadijah yang sudah berusia 40 tahun dan kaya raya tentu saja menikah tidak demi kepuasan nafsu dan kekayaan materi. Ada nilai-nilai yang ingin didapatkan Khadijah dengan pernikahannya bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pernikahannya merupakan bentuk kebijaksanaan dan kecerdikan Khadijah radhiyallahu anha. Apa saja yang menjadi kebijaksanaan dan kecerdikan Khadijah radhiyallahu anha dengan pernikahannya itu? Ikutilah paparannya pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang baginda, ratusan saudagar melamarnya, namun tak dihiraukannya. Harta tata kewibawaannya tak dapat menyilaukan hatinya. Khadijah telah terpaku padanya, dia Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim